Halo Muladiners, ketemu lagi kita. Saat ini di sebelah saya sudah ada sosok Toyota Avanza E tahun 2016 dengan transmisi otomatis. Mobil ini menarik untuk dibahas. Kenapa? Mobil ini adalah varian yang paling terendah dari keluarga Avanza, yaitu varian E. Namun mobil ini sudah menggunakan transmisi otomatis, jadi nggak rendah-rendah banget. Selain itu, teknologi mesinnya itu sudah menggunakan dual VVT-i. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kelebihan dan kekurangan dari Toyota Avanza E bertransmisi otomatis 2016 ini, kita saksikan ulasan lengkapnya berikut ini. Avanza memang selalu jadi pilihan mobil yang paling aman untuk dimiliki, termasuk dalam kondisi bekas. Walaupun begitu, kamu harus tahu bahwa MPV merek Toyota ini punya banyak sekali model dari sejak kehadirannya di Indonesia pada 2003. Spesifikasinya pun berbeda-beda. Nah, produk yang kami review sekarang adalah Avanza generasi kedua atau biasa dikenal sebagai Grand New Avanza. Mobil ini dipasarkan mulai 2015 hingga 2019. Sebagai mobil bekas, kelebihan Grand New Avanza tentu usianya masih terbilang muda. Jadi, umumnya tampilannya masih segar dan tidak perlu banyak perbaikan. Kemudian, hal menarik lain, harganya cukup terjangkau. Apalagi untuk Avanza varian E seperti yang kami review ini, umumnya lebih murah 20 hingga 30 juta rupiah dibanding varian G. Padahal dari sisi fitur dan kenyamanan tidak beda jauh. Ingin tahu lebih dalam terkait Grand New Avanza EAT? Tonton videonya sampai habis. Dari sisi tampilan, Grand New Avanza cukup modern. Ciri khasnya dengan grill depan dengan kisi-kisi udara besar. Sekilas mirip orang yang sedang tersenyum. Kemudian, desain lampunya juga lebih elegan, berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih besar dan menjorok ke dalam. Salah satu membuat varian E ini beda dari varian G adalah belum memiliki lampu kabut. Sekarang bagian bumper bawahnya nih. Desainnya itu lebih bagus ya, karena ada semacam lekukan yang mengerucut di bagian kanan dan kirinya, jadi terkesan lebih mewah. Walaupun ini varian E, cuman kalau dari depan nih, mobil ini kelihatannya tetap oke. Selanjutnya pada bagian samping nih, Muladiners, Avanza varian E 2016 ini secara keseluruhan desainnya memang masih sama ya untuk Avanza E yang sebelum-sebelumnya. Nah, begitu juga dengan velgnya, masih menggunakan velg kaleng, menggunakan ring ukuran 15. Memang kalau velg kaleng terkesan agak murahan, namun sekali lagi, harga varian E dalam kondisi bekas ini memang lebih terjangkau dibanding varian G. Nah, pada bagian belakangnya, desainnya hampir mirip dengan generasi sebelumnya, yaitu pada lampu belakangnya itu masih berbentuk vertikal untuk yang E. Cuman untuk yang varian G nih, sekedar informasi aja, untuk lansiran 2016 varian G itu ada tambahan ornamen lampunya yang menyambung ke bodi. Tapi untuk varian E, untuk transmisi manual dan otomatis, ornamen lampu yang di bodinya ini tidak ada, hanya vertikal aja. Nggak masalah sih, mungkin masih bisa dibeliin ya aftermarketnya kalau pengen upgrade sendiri ke varian G. Nah, selain itu juga di sini terdapat emblem E. Ini menarik nih, seperti ada warna birunya. Kalau biru itu kan biasanya mobil hybrid ya, cuman ini enggak. Ini mobil bensin, cuman latarnya berwarna biru. Terus di sini juga ada emblem automatic, menandakan bahwa mobil ini walaupun varian E tapi kelasnya bukan yang paling rendah. Ini rendah di atasnya lah. Toyota Avanza EAT lansiran 2016 ini menampilkan desain interior yang simple namun terlihat sedikit mewah, berkat sentuhan kombinasi warna coklat pada kursi dan door trim, serta warna hitam pada bagian dashboard. Fitur audio menggunakan double din yang bisa memutar radio, CD, serta disediakan colokan AUX dan USB. Namun, sayangnya belum menggunakan layar sentuh.
Pada bagian AC masih menggunakan knop yang diputar. Di bawahnya juga disediakan colokan untuk mengisi baterai ponsel. Pada bagian setir sudah mengadopsi fitur tilt, yaitu bisa dinaik turunkan, namun belum teleskopik. Oh ya, material setirnya juga tergolong masih nyaman dipegang. Untuk tuas transmisi, desainnya sederhana namun tidak murahan. Di bagian tengah juga ada tempat penyimpanan barang meski ukurannya tidak besar. Begitu juga pada bagian pintu depan. Pada speedometer, kita bisa lihat ada indikator eco dan ABS atau Anti-Lock Braking System. Yap, untuk varian E transmisi otomatis, kedua fitur ini sudah sepaket saat kita membelinya. Untuk fitur keselamatan lain juga sudah dibekali dual SRS airbag yang berada di bagian setir dan penumpang depan. Tidak ketinggalan, ada fitur peringatan penggunaan seatbelt untuk penumpang depan. Bicara keamanan dari maling, Grand New Avanza E-AT ini pun sudah dilengkapi immobilizer. Jadi, mesin tidak bisa diaktifkan dengan kunci duplikat, harus kunci asli. Masuk ke bagian tengah, disuguhkan dengan AC double blower, headrest di bagian tengah kursi, serta disediakan pula seatbelt isofix. Jadi, jika membawa kursi bayi, tentu akan lebih aman. Meski demikian, sayangnya untuk jok belum dilengkapi dengan bahan material kulit, masih menggunakan fabric. Padahal ini penting untuk mobil keluarga. Dengan jok kulit, membersihkan tumpahan makanan dan minuman pastinya lebih mudah. Baris ketiga seperti umumnya mobil LMPV, nyaman untuk ditempati oleh anak di bawah 12 tahun. Terdapat juga seatbelt untuk 2 penumpang dan tempat menaruh air minum. Sebagai tambahan informasi buat kamu, interior Grand New Avanza sudah lebih baik dibanding model lamanya, terutama dari sisi kekedapan kabin. Kemudian joknya juga sudah lebih tebal. Hanya saja, Avanza tetaplah sebuah LMPV yang kesenyapannya tidak seperti produk mobil di atasnya. Jadi, suara bising dari luar masih bisa terdengar dari dalam kabin. Jika kamu tidak puas, bisa tambah peredam yang harganya kisaran 2-3 juta rupiah. Nah, sekarang kita masuk pada bagian belakang mobil Avanza 2016 bertransmisi otomatis. Bagasinya memang tidak terlalu luas ya, jadi kalau kita bawa koper yang berukuran medium itu paling muat 2 koper ya, tidak terlalu lebar kapasitasnya. Nah, tapi kalau misalnya barang bawaannya banyak dan penumpangnya hanya 4 orang, kursi di baris ketiga ini bisa dilipat nih Moladiners. Lipatnya nggak susah kok, cuman hanya kita menekan tuasnya aja nih. Nah, oh sorry, sininya dulu. Oke. Nah, ini kan, terus satunya lagi. Nah, bagasinya jadi luas Moladiners. Kita bisa duduk. Kalau pas pergi ke puncak, kita ngajak pasangan kita, bisa menikmati indahnya pemandangan sambil duduk di bagasi ini, ditemani jagung bakar sama kopi, kayaknya oke juga. Toyota Grand New Avanza varian E cuma tersedia dalam mesin 1300 cc. Jantung mekanis ini berkode NRVE dengan teknologi Dual VVTi. Alhasil, dari sisi performa lebih baik dibanding model sebelumnya. Kemudian dari sisi transmisi, karena ini varian otomatis, maka menggunakan 4 percepatan. Sementara versi manualnya menggunakan 5 percepatan. Kelebihan transmisi otomatis 4 percepatan manual ini sangat konvensional dan mudah digunakan di Avanza manapun. Artinya, banyak bengkel yang sudah paham cara perbaikannya bila ada kerusakan. Lalu, spare part-nya juga mudah ditemui. Di atas kertas, mesin 1300 cc Avanza mampu meraih tenaga 96 horsepower dan torsi 120,6 Nm. Bila diajak berkendara diisi 5 orang, tidak masalah. Namun, saat membawa penumpang full terus bagasinya penuh, tenaganya dirasa agak lemot saat tarikan awal. Sementara untuk konsumsi bahan bakarnya tergolong irit.
dalam kota sekitar 13 km per liter. Namun, semua itu juga tergantung dari gaya mengendarai masing-masing pemiliknya. Manfaatkanlah fitur Eco Indikator bila kamu mau berkendara lebih hemat. Selain itu, kamu juga perlu ekstra hati-hati dengan kaki-kaki Avanza, utamanya varian E. Pasalnya, mobil ini banyak dipakai sebagai kendaraan operasional perusahaan atau bisa juga taksi online. Jadi, sebelum melakukan pembelian, ada baiknya periksa bagian suspensi dan karet-karet komponen kaki-kaki lainnya. Jika ditemukan kebocoran atau bantingan sudah tidak nyaman, sebaiknya pertimbangkan lagi bila ingin membelinya. Oke Moladiners, itu tadi ulasan mengenai Toyota Avanza varian E lansiran 2016 bertransmisi otomatis. Mobil ini layak dibeli bekasnya. Harga kisarannya antara 115 sampai 120 juta. Ada beberapa yang sampai sekitar 125 juta, itu kondisinya kempling banget ya. Terus selain itu juga konsumsi BBM-nya irit, sudah menggunakan dual VVTi, terus juga 3 baris penumpang. Jadi kalau mau pergi-pergi bersama keluarga, kalau ada acara ngajak keluarga gitu, mobil ini nyaman sekali. Tapi ya tetap aja nggak muat kalau untuk ngajak satu RT ya Moladiners ya. Oke Moladiners, untuk terus menyaksikan video-video review otomotif yang menarik, terus pantau channel Moladin di YouTube. Untuk artikel berita otomotif menarik lainnya ada di moladin.com. Jangan lupa juga like sama subscribe ya, biar kita makin semangat nih. Oke, salam sehat Moladiners.